ya. Nah, kita jangan lama-lama lagi, mari kita simak informasi apa sih yang akan didapatkan dari tim juri bidang KSNK Biologi. Untuk itu, di sini sudah hadir Pak Windra dan juga Pak Muhammad Fauzi Nasution yang akan memberikan informasi terkait pelaksanaan kompetisi KSN tingkat kabupaten kota. Untuk itu, kepada Bapak Fauzi Nasution dan Pak Windra, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ajeng ya atas kesempatannya. Salam sehat selalu buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat biologi ya yang sudah menunggu mungkin dari tadi. Ini saya izin lepas masker ya. Boleh, Pak. Oke, kami coba akan jelaskan sedikit terkait aturan dan tata laksana dalam KSN bidang biologi, KSNK bidang biologi. Ya. Untuk biologi sendiri kita sudah persiapkan, mohon diperlihatkan. Nah, ini sosialisasi KSNK Biologi 2021. Di sini saya Windra Priawan Diputra dengan pendamping saya ini ada Fauzi Nasution ya. Nanti Fauzi Nasution akan menjelaskan mengenai teknis ya, mengenai cara mengisi pada soal KSNK ya. Di sini tentu saja kita mewakili tim Olimpiade Biologi Indonesia ya. Dan seperti yang kalian ketahui bahwa KSNK itu adalah salah satu tahapan dalam menseleksi siswa-siswi terbaik di Indonesia dalam bidang biologi untuk dikirim ke ajang internasional ya, International Biology Olympiad. Nah, nanti dikirimnya adalah tahun 2022 ya. Jadi bukan tahun 2021 lagi tapi tahun depannya ya. Mohon dilanjut. Nah, ini tahapannya ya dari KSNS mungkin sudah ada perwakilan terbaik dari masing-masing sekolah ya, terpilih gitu. Dan selanjutnya akan mengikuti KSNK untuk bidang biologi. Ini sebetulnya sudah ada di panduan pada tanggal 3 Juni 2021 ya. Setelah itu nanti ada KSNP provinsi dan terakhir KSN ya untuk nasionalnya. Dari situ nanti akan ada rentangan seleksi lagi ya untuk mendapatkan siswa dan siswi terbaik untuk dikirim ke ajang internasional ya AIBO di Armenia tahun 2022 ya. Bulannya juga sudah ada, jadi ini semuanya perencanaan bulan Juli 2022 gitu ya. Nah, untuk link panduan sepertinya kalian sudah mendownload semua. Kalian bisa cek di situ. Walaupun ada sedikit perbaikan. Nah, di sini saya memberikan sedikit tambahan mengenai seleksi yang akan dilaksanakan nanti akhirnya ke tingkat IBO ya 2022. Lanjut, nah ini materinya ya, materinya kalian bisa lihat dari tahun ke tahun sebetulnya sama karena kita mengikuti materi yang akan diselenggarakan tingkat internasional ya. Dari biologi sel itu meliputi molekuler, mikrobiologi, bioteknologi ini 20% ya soalnya. Terus ada juga anatomi dan fisiologi tumbuhan ya. Ini ada 15%. Nah, terus anatomi dan fisiologi hewan ada 25%, ini paling besar ya. Jadi kalian bisa fokus juga ke anatomi dan fisiologi hewan. Ada juga etologi 5%, walaupun 5% juga jangan dianggap remeh. Kalau bisa kalian juga persiapkan untuk etologi. Genetika dan evolusi ada 20% ya. Ekologi 10% dan biosistematika 5%. Nah, kalian bisa lihat materi-materi secara spesifik di website tobi.or.id, nanti _KSN, nanti ada materi apa saja sih yang diujikan gitu untuk masing-masing materi. Jadi ada submateri lainnya di masing-masing materi ini. Gitu. Lanjut, nah soalnya lumayan nih, ini akan mengoptimalisasi cerebellum bagian frontal kalian nih ya. Karena soalnya ada 200 soal ya, 200 soal yang biasanya kita 50 soal. Nah, ini dipecah jadi 200 soal
ya, karena soalnya adalah benar dan salah. Ya, benar dan salah biasanya ada satu soal itu ada 4 pernyataan A, B, C, D. Nah, ini kita pecah jadi satu soal adalah satu pernyataan. Gitu ya. Satu soal mengenai satu pernyataan, jadi ada 200 soal. Ya. Terus setiap soal itu nilainya 1 ya, kalau dijawab dengan tepat. Ya. Kalau tidak dijawab atau tidak tepat, maka nilainya 0. Gitu. Jadi total poin akan ada 200 karena kita tidak ada sistem minus, jadi kalian isi semua soal ya yang ada di situ, lalu jangan sampai lupa ya. Kalaupun masih ragu-ragu, nanti ada cara untuk mengklik belum mau menjawab, nah klik bagian ragu-ragu, nanti dia akan balik lagi ke sana ya. Terus boleh juga kalian membawa kalkulator ya, kalkulator ya. Karena ada hitungan dan cuma sebentar juga sih, sedikit mungkin ya untuk kalkulator. Dan ujiannya kira-kira 180 menit ya, atau 3 jam. Jadi kalian masih banyak waktu, tetapi tentu saja soalnya tidak pendek. Jadi biasanya ada cerita di situ dan kalian harus menjawab ya menggunakan nalar kalian ya, logika kalian gitu. Lanjut. Nah, ini untuk teknis saya akan serahkan ke Saudara Fauzi ya. Silakan. Ya, jadi di sini tipe soalnya masih sama. Karena tahun ini yang berbeda dengan tahun lalu hanya tampilan soalnya. Kalau seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Wika, di tahun sebelumnya itu kan untuk satu soal ada 4 pernyataan. Di mana masing-masing pernyataan itu harus kalian jawab apakah ya. Jadi untuk satu soal ada kalian harus menuliskan 4 jawaban. Itu tahun lalu. Nah, kalau sekarang jadi untuk satu ada satu pernyataan kan, apakah nah kalian harus login terlebih dahulu. Ya, kemudian klik login. Oke, kita tunggu sebentar ya. Ya, nah tadi di laman paling awal kalian harus mengisi username dan password masing-masing. Setelah itu klik login. Setelah itu akan muncul laman yang baru seperti ini. Nah, nanti di sini ada beberapa data yang harus diisi oleh kalian. Nah, untuk 4 data yang pertama yaitu NIK, nama peserta, dan sampai yang keempat itu sudah otomatis terisi. Jadi nanti yang perlu kalian isi itu adalah 3 data yang di bawah, yaitu nama peserta. Nah, kan kalau dilihat itu ada 2 nama peserta. Untuk nama peserta yang di atas itu sudah otomatis terisi. Nah, nama peserta yang di bawah itu harus diketik oleh kalian. Dan di sini diketikkan, yang harus kalian ketik adalah nama kalian sebenarnya. Jadi jangan nama panggilan. Ya. Kemudian di bawah ada tanggal lahir, tinggal dipilih saja lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Dan di bawah ada token. Nah, token ini nanti akan dibagikan pada saat tes. Ya, setiap orang tokennya beda. Setelah semua terisi, klik submit. Kemudian muncul laman ini.
Ya, jadi di sini ketika kalian sudah siap untuk memulai tes, silakan klik mulai. Ya, waktu akan dihitung ketika setelah kalian klik mulai. Jadi kalau belum klik mulai, tes tidak akan berjalan dan waktu pengerjaan tes tidak akan berkurang. Jadi klik mulai dulu baru bisa jawab soal dan waktu mulai dihitung. Oke, selanjutnya. Nah, setelah 3 tahapan tadi, selanjutnya kalian akan masuk ke laman soal. Nah, jadi ini untuk setiap 4 soal, jadi soal nomor 1, 2, 3, dan 4, itu sebenarnya teks soalnya sama. Yang berbeda itu di pernyataannya. Nah, sebenarnya sama saja seperti yang tahun lalu, untuk 4 pernyataan, soalnya sama. Nah, cuma karena sistem yang tersedia seperti ini, jadi untuk setiap nomor soal, ada satu teks soal dengan satu pernyataan. Nah, jadi untuk soal nomor 1, 2, 3, dan 4, soalnya sama tapi pernyataannya berbeda. Nah, ini soal nomor 2, boleh ke soal 3. Nah, soalnya kan masih sama tapi pernyataannya beda. Kemudian soal keempat juga masih sama. Dan kemudian nanti untuk soal nomor 5, 6, 7, 8, 6, 5, 6, 7, 8, itu soalnya sama tapi pernyataannya berbeda. Dan seperti itu seterusnya. Nah, jadi sebenarnya di 200 soal ini sebenarnya ada 50 teks soal. Tapi ada 200 pernyataan. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat cara menjawabnya. Kan di bawah setiap pernyataan itu ada pilihan benar atau salah. Nah, nanti cara menjawabnya sangat gampang. Tinggal kalian klik benar atau salah saja. Ya, contohnya seperti yang ada di tampilan, ketika diklik benar, maka pilihan benar itu dia akan berwarna biru ya, seperti yang ada di tampilan. Nah, kemudian ketika kalian sudah selesai mengerjakan soal nomor 1, boleh lanjut ke soal nomor 2 dengan cara mengklik soal berikutnya. Soal berikutnya diklik ya. Nah, kalau misalnya, kalau kalian tidak yakin dengan jawaban kalian untuk soal nomor 1 ini, boleh centang ragu-ragu. Ya, untuk menandai kalau kalian sepertinya kalian masih kurang yakin kalau jawabannya itu benar untuk soal nomor 1. Jadi boleh klik ragu-ragu. Oke, lanjut. Nah, tadi di tampilan soal di atas, di tampilan, nah ini di tampilan soal itu di atas ada sisa waktu ya. Waktu pengerjaan tes itu kan 3 jam. Nah, itu di tampilan ada 01.24, itu artinya waktu yang tersisa 1 jam 24 menit lagi. Kemudian di sebelah kanannya ada daftar soal. Nah, daftar soal kalau diklik itu tampilannya akan seperti ini. Ya, jadi karena biologi soalnya ada 200, nanti akan ada 200 box ya. Ada 200 box. Nah, bisa kita lihat di sini ada 3 warna berbeda. Warna hitam menunjukkan kalau soal tersebut sudah dijawab. Kemudian untuk untuk box yang bertanda hitam, di atasnya itu akan ada A atau B. Misalnya soal nomor 1, itu ada di atasnya ada A. Itu artinya untuk soal nomor 1 kalian sudah menjawab pilihan A. Pilihan A berarti benar ya untuk soal nomor 1 tersebut. Nah, untuk nomor 2 ada tulisan B, berarti kalian memilih untuk menjawab salah untuk soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 3 itu warnanya kuning. Itu artinya kalian ragu-ragu. Artinya ragu-ragu. Nah, untuk soal nomor 4 itu warnanya biru. Warna biru menunjukkan kalau kalian sedang berada di soal nomor 4. Nah, kemudian kalau kalian mau menuju, misalnya kalian sekarang kan di nomor 4 nih. Misalnya mau langsung ngerjain nomor 25. Bisa tinggal klik box 25. Nanti akan langsung masuk ke soal nomor 25. Ya. Nah, di soal terakhir ya, berarti nanti saat tes di soal nomor 200 di bagian yang soal sebelumnya
Jadi selain di nomor 200, itu kan tulisannya di bagian tab yang warna biru itu soal sebelumnya. Selain soal nomor 200. Nah, tapi khusus untuk soal terakhir, soal nomor 200, tab yang warna biru itu tulisannya selesai. Nah, jadi kalau kalian sudah selesai menjawab semua soal, tinggal diklik selesai saja. Nah, akan tetapi laman soal itu hanya akan tertutup kalau kalian mengklik selesai itu di atas 30 menit. Jadi kalau sebelum 30 menit tampilannya nanti akan seperti ini. Selesai kemudian ada waktu. Nah, di situ kan tulisannya 7.211. Artinya kalian bisa menyelesaikan soal ini minimal dalam waktu 7 menit 11 detik lagi. Nah, kalau misalnya kalian sudah menyelesaikan semua soal dan di atas 30 menit tampilannya seperti ini. Jadi selesai saja tulisannya, tidak ada waktu di sebelah kata selesai. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, artinya kalian sudah boleh untuk menyelesaikan soal. Ya, jadi tinggal diklik saja kalau sudah yakin. Ketika kalian sudah klik selesai, maka akan muncul konfirmasi sebanyak 3 kali. Nah, ini adalah konfirmasi yang pertama. Jadi kalau kan bisa sering ya terjadi di tes online, tidak sengaja mengklik selesai. Itu sering terjadi. Nah, jadi di sini tujuannya dibuat konfirmasinya 3 kali untuk mencegah hal tersebut. Ya, jadi setelah diklik selesai akan muncul kotak dialog seperti ini. Kalau kalian memang sudah yakin untuk menyelesaikan soal ini, tinggal dicentang box. Itu di situ kan ada box, tinggal dicentang, kemudian klik selesai. Atau kalau belum yakin, tinggal pencet tidak. Nanti kalian akan kembali ke laman soal. Tadi berarti kalau yakin klik selesai ya, kemudian akan muncul konfirmasi yang kedua. Nah, seperti ini. Kalau memang sudah yakin, centang box, kemudian klik selesai. Kalau ternyata tiba-tiba sepertinya tadi ada yang nggak yakin, boleh klik tidak. Nanti akan kembali ke laman soal. Nah, kemudian kalau klik selesai nanti akan muncul konfirmasi yang terakhir. Ya. Jadi nanti kalau memang sudah sangat yakin untuk menyelesaikan tes, tinggal klik selesai tes yang warna merah. Kalau masih belum yakin, boleh klik kembali, nanti akan kembali ke laman soal. Nah, ada yang perlu menjadi catatan di sini. Ketika kalian mencentang ragu-ragu di soal tertentu, kalian tidak akan bisa menyelesaikan tes, kecuali waktunya habis. Nah, kalau kalian mencentang ragu-ragu untuk satu atau beberapa soal, si ragu-ragu tersebut centangnya harus dihilangkan dengan cara mengklik ya. Di situ kan ada box ya. Kalau kalian mengklik ragu-ragu nanti akan muncul tanda ya, akan muncul tanda. Nah, tanda centang ya. Nah, kalau kalian mau menyelesaikan soal, misalnya soal ini nih, udah kalian jawab tapi masih ragu-ragu. Nah, sebelum kalian klik selesai, tanda centangnya harus dihilangkan dulu dengan cara mengklik box tersebut. Nah, barulah kalian bisa menyelesaikan. Nah, kalau misalnya nanti ternyata masih ada soal yang ragu-ragu, kalian klik selesai, nanti kalian akan langsung kembali ke soal yang ragu-ragu tersebut. Ya. Jadi sistemnya sudah sangat bagus, mencegah kalian untuk tidak selesai terlalu cepat, mencegah kalian untuk tidak salah submit ya. Ya, pokoknya sistemnya sudah sangat bagus. Dan saya rasa untuk tes biologi ini sangat mudah ya, tinggal pilih benar atau salah. Dan ada satu hal lagi yang perlu diingat, yaitu ketika kalian sudah menjawab, maka jawaban tidak bisa dihapus, hanya bisa diganti. Misalnya untuk soal nomor 1 kalian pilih benar. Nah, maka soal nomor 1 itu jawabannya tidak bisa dihilangkan. Hanya bisa kalian ganti menjadi salah. Jadi ketika satu soal itu sudah dijawab, maka tidak bisa dihapus. Ya. Nah, tapi boleh nggak kalau soalnya tidak diisi? Boleh. Nah, tapi tadi
tadi kan di aturan tes dijelaskan kalau lebih baik diisi karena tidak ada sistem minus. Ya mungkin seperti itu penjelasan untuk pengerjaan tes dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Windra dan Bapak Fauzi. Itu adalah pemaparan informasi sudah cukup jelas ya Pak ya. Karena pertama tadi sudah dijelaskan terkait kisi-kisi dan juga kalian jika masih ketinggalan informasi terkait kisi-kisi bisa cek di alamat emailnya Tobi ya Pak ya. Di Tobi dan juga terkait dengan sistem penilaian secara teknis maupun non teknis. Nah, kan tadi dijelaskan nih Pak bahwa soal itu 200 soal. Nah, gimana sih tips dan triknya supaya sobat prestasi di rumah tuh nggak mudah menyerah untuk belajar terus belajar tentang biologi ini, Kak? Boleh Pak Fauzi dulu atau Pak Windra dulu? Baik. Ya. Soalnya itu ada 200 ya, tetapi sebetulnya secara realnya sebetulnya ada setiap 4 soal itu memiliki cerita yang sama, ya. Dan ceritanya biasanya pemahaman. Jadi sebisa mungkin kalian membaca dan memahami apa yang ditulis di situ, ya. Caranya kalian ya banyak membaca gitu ya, dan jangan lelah untuk membaca karena soal kita panjang juga ya, dan banyak mengenai logika-logika di biologi ya yang digunakan untuk menjawab ya. Tampak seperti mudah, benar dan salah, cuma 50%, tapi itu akan ada perbedaannya. Kalau mereka menggunakan logika dan memiliki pengetahuan tentang biologi, mereka akan tahu cara menjawabnya gitu. Dibandingkan yang tidak membaca sama sekali. Gitu. Iya betul. Jadi tidak akan tahu apa yang dimaksud dengan A, dimaksud dengan B, karena di situ ada definisi-definisi tentang istilah biologi ya, yang mungkin umum ya. Kalau misalkan untuk siswa-siswi biologi yang sudah sering membaca buku biologi gitu, terutama tentu saja ini Campbell ya, ini adalah suatu buku utama ya, pegangan untuk Olimpiade ya. Nanti sudah Campbell juga masih banyak lagi gitu ya. Jadi jangan lelah untuk membaca dan tetap semangat ya. Membaca itu kan ikro ya, jadi itu nomor 1 tuh ya, ikro. Baca gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mungkin ada tambahan masukan dari tambahan? Kak Auzi. Ya, dari saya mau menambahkan jangan terintimidasi dengan jumlah soal yang banyak banget itu 200. Betul. Sebenarnya kan seperti yang sudah dijelaskan untuk 4 soal ceritanya itu sama. Jadi ketika kalian baca teks soalnya di soal nomor 1, untuk soal nomor 34, 234 ya teks soalnya jangan dibaca lagi, langsung baca pernyataannya saja. Ya. Sama harus benar-benar baca soal ya. Karena banyak clue di dalam soal. Nah, seringkali yang dilakukan oleh peserta itu langsung ke data. Langsung ke data tanpa membaca teks soalnya. Ya, itu saja tambahan dari saya. Oke, baik. Mungkin harus berpikirnya konsentrasi penuh ya Pak ya. Terkait analisis dulu nih soal ini mengarah kemana atau teorinya tuh berdasarkan apa mungkin apa. Jangan melihat jumlah soalnya betul ya Pak, 200. Tampak seperti banyak ya, iya, padahal lebih mudah. Ya. Oke Pak, ada beberapa pertanyaan. Tipe soal pilihan ganda atau itu sudah dijawab Pak. Ada cara belajar yang cepat dan efektif. Gimana ya Kak? Tidak ada yang instan ya. Betul. Jadi semuanya perlu usaha. Seperti yang tadi ada suatu rangkaian ya. Betul. Rangkaian untuk mendapatkan siswa terbaik ya. Siswa terbaik di Indonesia ya. Jadi diseleksi terus, ada filtrasi ya. Kalau di ginjal tuh ada filtrasi tuh ya. Nah, itu nanti dapet tuh yang bagusnya yang mana gitu ya. Nah, tidak bisa cepat dan instan ya. Kalian harus mempersiapkan jauh-jauh hari gitu ya untuk bisa memahami ya, memahami soal, memahami materi ya. Tidak bisa besok
tesnya kalian baru belajar sekarang karena materinya banyak sekali gitu ya. Iya betul. Ya. Jadi sebisa mungkin jangan cepat langsung baca dan sebagainya, tapi dijadwal gitu ya. Ada jadwal kalian untuk mempelajari hal tersebut gitu ya. Dijadwal ada secara sistematik ya belajarnya ya, dengan ada metode-metodenya mungkin ya, itu akan lebih baik gitu. Jangan langsung dalam satu waktu gitu ya, langsung dalam satu hari gitu, enggak, susah gitu ya. Mungkin itu, mungkin ada tambahan. Oke, baik, itu penjelasannya, dan mungkin ini pertanyaan terakhir namun tidak jadi terakhir, Pak. Izin bertanya, Kak, jika nanti saat pengerjaan tes tiba-tiba servernya down, apakah jawaban sebelumnya akan tersimpan atau tidak ya, Kak? Ya, baik. Kalau ada trouble seperti itu, jawabannya akan tersimpan ya. Tinggal nanti kalian perlu login lagi. Kan tadi ada token ya. Nah, ini tergantung waktu. Jadi kalau kalian sudah berhasil login di bawah 15 menit, setelah trouble tersebut terjadi, kalau masih di bawah 15 menit, pakai token yang sama. Nah, tapi kalau kalian baru berhasil login lagi di atas 15 menit, itu perlu minta token yang baru ke pengawas ya. Aman, pokoknya kalau ada trouble, tiba-tiba mati lampu, server down, itu jawabannya akan tersimpan ya. Oke, mungkin ada kaitannya, Kak, sama pertanyaan selanjutnya. Maaf, tadi lihat materi biologi lengkap di website mana ya, Kak ya? Website tobi.or.id ya, cek di situ ya. Kita sudah masukkan panduannya dan beberapa materi ya secara spesifik di situ ya. Kalian bisa download di situ. Ada. Silahkan. Oke, baik. Mungkin sudah cukup tanya jawab karena informasi yang udah disampaikan oleh Pak Fauzi maupun Pak Windra itu sudah sangat cukup jelas untuk Sobat Prestasi. Nah, untuk statement terakhir nih, Kak, boleh kasih memberikan motivasi kepada Sobat Prestasi untuk Ya. mengerjakan soal biologi, Kak. Baik, ini dari guru saya ini ya, dari guru saya nih Pak Agus Dana Permana ya, bahwa menjadi yang terbaik, menjadi nomor 1 itu gampang sekali ya. Gimana caranya? Cari yang terbaik di antara teman kalian ya, dan dapatkan nilai 1 poin di atas mereka saja. Itu jadi nomor 1, jadi yang terbaik gitu ya. Betul ya, betul. Dan kalian bisa lihat juga perbedaan antara siswa yang baik dan buruk. Itu lihatnya dari apa? Dari hasilnya. Misalnya. Jadi kita lihat nanti hasil kalian semua ya. Oke? Semua berdasarkan nilai ya, Pak. Tentu kalau di sini ya. Jadi tetap Oke. semangat ya kalian, tetap sehat dan jangan takut gitu ya untuk mengerjakan ya, dan semangat semua ya. Oke, terima kasih Pak Windra. Mungkin Pak Fauzi boleh menambahkan? Kalau dari saya, sebelum tes berdoa dulu biar selama mengerjakan tes nanti kalian tenang dan tidak boleh panik ya. Kalau kalian panik, soal yang mudah itu akan jadi sangat susah. Jadi pokoknya tenangkan pikiran dulu baru ngerjain soal. Dan satu lagi, jangan pernah terintimidasi sama jumlah soal yang banyak atau soal yang sangat panjang. Soal yang sangat panjang itu belum tentu susah. Ya, itu salah satu tujuan soal itu ditulis panjang, itu adalah salah satu tujuannya untuk menjatuhkan mental kalian. Nah, jadi tetap tenang, jangan panik, pasti bisa. Ya, itu saja dari saya. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Fauzi dan Bapak Windra sudah memberikan informasi dan juga pengarahan terkait pelaksanaan KSNK bidang biologi. Terima kasih banyak, Pak. Nah, untuk Sobat Prestasi jangan kemana-mana karena acara selanjutnya kita akan mendengarkan pengarahan untuk bidang kimia. Untuk itu, stay tune.